Wejangan suci, Buddha hidup jikung. Kehidupan ini memang demi melepas karma. Jangan justru mengikat karma berlebihan. Karma baik adalah keberuntungan. Maka kehidupan kali ini yang kita bina adalah karma kebaikan, karma keberuntungan, juga karma kebudaan. Bersabar dan mengalah bukan berarti lemah dan tidak mempunyai kepribadian. Di saat Anda mengalah dan bersabar, sebenarnya sedang memupuk budi luhur. Tetapi pada umumnya manusia tidak pernah berpikir demikian. Hanya berpikir untuk menang sendiri, sehingga menjadi tidak akur antar sesama. Ada kalanya Tuhan meminjam orang, hal, peristiwa untuk menuntutmu, menjadikanmu. Jika tak demikian, kalian tidak akan dewasa, hati takkan ada peningkatan. Maka dari itu muridku, setiap ujian sekali, kearifan akan tumbuh sekali, konsep pandang akan semakin tepat. Muridku, janganlah takut akan kesulitan dan tempaan. Guru bisa tinggal di tempat yang kotor dengan hati yang tenang, sedangkan murid-muridku berada di tempat yang bersih. Namun, hatinya belum bisa tenang karena masih mempunyai banyak kerisauan dan keterikatan. Dan wajah murid bisa terlihat kerutan dan goresan kehidupan yang penuh dengan penderitaan dan tidak berdaya. Juga terlihat keindahan dan keburukan dunia, serta kekuatan dan kelemahan manusia. Muridku, pengabdian kalian takkan sia-sia. Pengorbanan kalian akan menjadi suri tauladan. Selagi nafas ini masih ada, ingin berjalan seberapa jauh, pasti akan bisa menempuhnya. Tahu harus disebarkan ke seluruh penjuru. Ingin seberapa luas, maka akan seluas apa. Asal semangat kalian sama dengan Ibu Guru Suci, asal tekad kalian bisa menopang bencana, menyelamatkan dunia. Demi mengembangkan Tao Agung, entah badai maupun salju, baik darah ataupun air mata, aku tak pernah gentar. Menerobos hujan peluru, hatiku sama sekali tak pernah takut. Demi muridku sekalian, mengarungi gunung dan lautan, cobaan iblis dan siksaan, menutupi nama kaki tak pernah keluar sekalipun. Aku ikhlas menerima semuanya. Jika setiap orang tidak bisa mengendalikan diri, selalu mengatasnamakan mencari nafkah, atau demi melakukan antisipasi terhadap orang lain. Hidup seperti ini, bukankah sama saja seperti hidup di dalam kendali orang lain? Maka jiwa sejati menjadi kehilangan kebebasan. Terlahir miskin atau kaya, tertulis di dalam takdir. Yang akan menjadi milik kita, tetap menjadi milik kita. Yang bukan menjadi milik kita, juga tidak akan bisa direbut. Menerima sedikit penderitaan dan dirugikan. Janganlah terlalu bersedih hati dan putus asa. Malah sebaliknya, harus menenangkan hati dan turunkan emosi. Barulah kamu bisa merasakan sebuah perasaan bersyukur dan merasa puas. Menerima sedikit penderitaan karena melunasi karma
Alangkah sebuah hal yang bagus. Tak peduli merupakan ujian yang berasal dari keluarga maupun derita kesulitan dari wadah kalangan tahu. Bukankah itu sebuah batu loncatan untuk meningkatkan diri? Semakin risau, hati semakin terbuka dan belajar untuk melepaskan segala kerisauan. Maka tahu akan mewujudkan kekuatan para Buddha melalui tubuh. Dalam kerukunan baru ada ketentraman. Dalam ketentraman baru ada kehangatan. Dalam kehangatan baru bisa saling mendukung. Adanya saling mendukung akan tercipta hawa tahu yang baik. Dengan demikian, lingkungan akan memberikan ketenangan dan kebahagiaan kepada kita. Inilah yang disebut dengan kekuatan para Buddha. Guru mengatakan kepadamu, setiap tetes kerja keras dan usaha berasal dari ketulusanmu. Semua diterima yang Maha Kuasa. Agar semuanya kelak akan bebas dari penderitaan, jangan takut berdana, asalkan dengan hati yang sebenarnya. Guru menggunakan firman Tuhan sebagai jaminannya. Asal ada kehendak untuk membina dan melaksanakan, kelak setiap orang mempunyai bagian untuk mencapai kesempurnaan. Hingga semua leluhur dan keturunan pun mendapat manfaatnya. Banyak waktu, banyak kesempatan yang walaupun telah berlalu, masih akan didapatkan kembali. Namun, membina diri adalah berbeda. Jika kesempatan ini terlepas, kelak tidak akan berulang kesempatan yang sama. Kearifan sudah tertanam dalam diri sejak lahir, sedangkan kepintaran dapat dipengaruhi dari luar. Kadang-kadang kepintaran bisa mencelakai diri sendiri, tetapi kearifan bisa menolongmu. Kesabaran berarti mengalah dan rendah hati, tidak menonjolkan diri. Kesabaran berarti tidak mementingkan gengsi dan nama. Kesabaran pada tingkatnya yang tertinggi berarti tidak menonjolkan jasa, mundur secara total. Kalau tulus hati, maka Tuhan akan memberikan yang asli. Tetapi bila berpura-pura, Tuhan akan memberikan yang palsu. Maka ada pepatah mengatakan, hukum Tuhan itu adil. Di dunia ini, yang paling gampang dilakukan adalah menyalahkan orang lain. Tetapi yang sulit dilakukan adalah menemukan diri sendiri dan melihat kekurangan sendiri. Jadi, pada saat bercermin, jangan hanya melihat pada penampilan luar saja, karena penampilan luar tidak akan kekal. Seperti sekutum bunga yang kelihatannya sangat indah, dan semua orang sangat menyukainya. Tetapi suatu hari, bunga ini juga akan layu. Demikian juga manusia, suatu saat pasti akan menjadi tua. Maka saat bercermin, lihatlah kekurangan yang ada di dalam hati. Apakah mempunyai hati yang jahat, menyalahkan, benci, dendam? Walaupun penampilan luar sangatlah bagus, tetapi kalau tidak mempunyai hati bodhisattva, maka semua penampilan ini menjadi palsu. Jika Anda bisa sabar, setia, satria, dan berbakti,
Walaupun dalam membina dan melaksanakan Tao mempunyai jodoh karma yang buruk sekalipun, serta cobaan yang demikian besar, Yang Maha Kuasa akan membantumu untuk melewati semua ini. Seseorang, jika kemampuannya hebat, harus diimbangi dengan kebajikan. Orang yang berkebajikan, umat manusia akan rela mengikutinya. Muridku, apakah perlu memelihara kebajikan? Asal setiap hari introspeksi diri, setiap hari pertahankan, setiap saat bersihkan sampah-sampah di hati. Bukankah semua akan diperbarui? Dalam kitab suci, bukankah dikatakan setiap hari memperbarui diri, pertahankan pembaruan yang lebih baru. Setiap hari kau memiliki perubahan baru, kebajikanmu bisa tak henti bertambah. Jika seseorang selalu introspeksi diri, maka dengan sendirinya akan melihat kebaikan dan keburukannya. Jika seseorang selalu mendisiplinkan diri, maka akan mengetahui benar salahnya diri sendiri. Bila ketenangan hati dan pikiran belum tercapai, semua ini dikarenakan masih banyak pikiran dan angan-angan, sehingga jiwa sejati tidak dapat menjadi tuan rumah. Oleh karena itu, gunakanlah kesempatan di saat hati masih tenang. Orang bijaksana belajar tahu memohon kepada diri sendiri. Memohon kepada orang lain lebih mudah, tetapi memohon kepada diri sendiri lebih sulit. Belajar tahu adalah saling mempelajari. Saat melihat orang lain, Anda harus melihat kembali ke dalam diri sendiri. Selalu ingin memohon kepada orang lain akan membuat diri sendiri menderita. Bila setiap orang bisa memulai dari diri sendiri untuk menjalankan, maka akan berkurangnya pertengkaran dan gosip pun akan reda. Sehingga pantas disebut sebagai teladan dalam wadah Tao. Terima kasih, semoga bermanfaat.